Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi, Fakultas Dakwah, Prodi Bimbingan Pendidikan Islam, semester 5. Baiklah, kami dari kelompok 1, yaitu saya sendiri Novita Dewi Krisnaini dan teman saya Rego Guslianda. Di sini kami akan memaparkan makalah kami, yaitu mata kuliah BK Karir, dosen pengampu Dr. Edi Kusnandi SAG MPhil, yaitu yang berjudul Teori dan Metode yang Melandasi Pemilihan Karir Hopok. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang biografi Hopok. Robert Hopok lahir di Lambertville, New Jersey, 24 Desember 1901. Gelar profesornya diperoleh di Emeritus Counselor Pendidikan New York University. Ia menerima gelar Bachelor of Science di bidang ekonomi dari Wesleyan University tahun 1923. Memperoleh gelar Master of Arts di bidang psikologi pendidikan dari Teachers College di Columbia University pada tahun 1932 dan Doctor of Philosophy dalam penelitian pendidikan dari Columbia pada tahun 1935. Di New York University sejak 1939 sampai 1972 sebagai ketua jurusan bimbingan dan administrasi personalia 1939 sampai 1952 sebagai ahli spesialis dalam metode teaching occupation. Hopok mempublikasi informasi karir, bimbingan kelompok, kepuasan kerja, dan lebih dari 300 artikel dalam pendidikan, jurnal industri dan profesional. Hopok pernah menjadi sebagai presiden National Vocation Guidance Association New York dan New Jersey, asosiasi bimbingan kejuruan, dan anggota dari American Psychological Association. Ia menerima penghargaan unggulan pertama karir untuk kontribusi abadi dengan prinsip-prinsip bimbingan kejuruan dari Asosiasi Bimbingan Kejuruan Nasional pada tahun 1967. Hopok pensiun tahun 1972. Hopok menikah dengan Margaret Emily Thornton dari Lambertville. Hopok menikah dengan Margaret Emily Thornton dari Lambertville 18 Agustus 1928 dan dikaruniai seorang putri, yaitu Margaret John Bedell, dengan 3 orang cucu yang memberinya semangat hidup. Keluarga Hopok bermukim di Manhasset, Long Island selama 50 tahun. Istrinya wafat 12 Juni 1988, sedangkan Hopok sendiri wafat pada 5 Agustus 1995 di Vista, California karena menderita penyakit Alzheimer dalam usia 92 tahun. Konsep-konsep teori pemilihan karir Hopok. Pemilihan jabatan dimulai dengan adanya kesadaran bahwa pekerjaan dapat memenuhi kebutuhan individu. Hal ini berlangsung terus sampai individu dapat memenuhi kebutuhannya. Pengetahuan tentang diri sendiri berpengaruh terhadap pemilihannya, dan hal ini diperkuat oleh pengetahuan tentang informasi jabatan. Hopok menekankan pilihan karir pada kebutuhan yang dimiliki seseorang, baik kebutuhan fisik dan psikis, di mana kebutuhan akan mempengaruhi seorang memilih pekerjaan, sehingga timbul kepuasan atas terpenuhinya kebutuhan, agar seorang mempunyai pilihan tepat terhadap suatu pekerjaan, jabatan, atau karirnya. Baiklah, akan dilanjutkan dengan teman saya, yaitu Rego Guslianda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rego Kusrianda dari Fakultas Dakwah Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam dari lokal 5B. Tepatnya kelompok 1, yaitu saya Rego Kusrianda dan Novita Dewi. Di sini saya akan menyempatkan waktu untuk menyambung apa yang disampaikan oleh teman saya Novita Dewi. Kembali ke halaman 4, yaitu Hopok mengemukakan 10 pokok pikiran yang kemudian dijadikan tulang punggung teorinya. Butir-butir dari teori pemulihan jabatan tersebut diantaranya. Oke, kita masuk yang pertama, yaitu pekerjaan yang dipilih sesuai dengan kebutuhan atau untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, pekerjaan jabatan atau karir yang dipilih adalah jabatan yang diyakini bahwa jabatan itu paling baik untuk memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, itu segala kebutuhan dapat diamati dengan secara jelas dan hanya dirasakan secara samar-samar. Yang keduanya ini berpengaruh dalam pemilihan jabatan. Yang keempat, yaitu pekerjaan jabatan atau karir tentunya dipilih seseorang apabila untuk pertama kali dia menyadari bahwa jabatan itu dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan. Berikutnya ada pemilihan pekerjaan jabatan atau karir yang menjadi lebih baik apabila seseorang lebih mampu memikirkan bagaimana sebaiknya jabatan yang akan datang itu memenuhi kebutuhannya. Dan juga berikutnya, yaitu informasi mengenai diri sendiri mempengaruhi pemilihan pekerjaan jabatan atau karir, karena dengan demikian seseorang akan mengetahui apa yang diinginkan ia mengetahui pekerjaan yang tepat bagi potensi dirinya. Oke, dan juga masih ada berikutnya, itu 3 poin aja yang sebagiannya saya sampaikan karena ada lebih banyak lagi. Kita masuk ke slide yang ke-6, yaitu kelebihan dan kelemahan teori HPP. Teori ini adalah pemilihan suatu pekerjaan yang dilakukan individu dengan mempertimbangkan berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi dalam kehidupan, sehingga apa yang dipilih itu memenuhi kebutuhan yang akan menimbulkan kepuasan dan kesenangan dalam hidup. Dan juga berikutnya, itu setiap individu memiliki kebutuhan yang beragam, sehingga sulit menentukan di mana yang lebih dominan untuk dipenuhi, dan akan sering individu beranggapan pekerjaan karena kebutuhan setiap individu setiap saat akan berubah. Dan juga kita masuk ke slide terakhir, yaitu seperti yang dikemukakan di atas. Ini kesimpulannya ya teman-teman. Seperti yang dikemukakan di atas, dasarnya kepuasan yang dirasakan oleh pekerjaan merupakan perbandingan antar pemenuhan kebutuhan dengan apa yang kita harapkan. Apabila salah satu faktor ini berubah, maka jelas bahwa perbandingan ini juga akan berubah. Jika pekerjaan kurang memberikan kepuasan karena suatu alasan, keseimbangan yang semula menjadi terganggu, sehingga pekerjaan yang bersangkutan akan pindah pekerjaan jika dia melihat bahwa jabatan yang lain itu memberikan pemenuhan yang besar. Mungkin itu saja, lebih dan kurang mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Kami dari kelompok 1, Rego dan Novita, pamit undur diri. Sekian, terima kasih.